يتغير الزمان وتبقى قيامنا ويبقى الحال نورا في دروبنا فليس كل جديد يدل على الهدى والحق باق ما بقيت دنيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat da'i da'iyah dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya istri satu, masih mau tambah satu. Perkenalkan, saya Muhammad Fahrul, cowok manis semanis madu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah generasi yang unik. Kita tumbuh dengan Al-Quran di tangan kanan dan smartphone di tangan kiri. Kita hafal hadis tentang menjauhi hal-hal yang haram, tetapi seringkali lupa memeriksa apa yang kita konsumsi setiap hari. Kita ingin terlihat modern, tetapi jangan sampai kehilangan pedoman. Kita ingin mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai tertinggal dari tuntunan Tuhan. Dan ironisnya, di era ketika informasi begitu mudah diakses, justru banyak di antara kita yang semakin kabur batasannya tentang apa yang halal dan apa yang haram. Kita mulai terbiasa dengan logika, semua orang kan melakukannya. Kita mulai nyaman dengan alasan yang penting kan niatnya baik. Padahal di dalam Islam, niat yang baik tidak pernah membenarkan cara yang salah. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengingatkan kepada kita bahwa kerusakan umat seringkali tidak dimulai dari perkara yang besar yang tampak nyata, melainkan dari hal-hal yang kecil yang dianggap sepele, lalu dibiasakan, lalu dianggap wajar. Banyak dari kita yang memahami bahwa halal hanya sebatas logo pada kemasan makanan. Padahal di dalam Islam, halal adalah satu sistem nilai yang mencakup seluruh dimensi kehidupan. Mulai dari apa yang kita makan, bagaimana kita berpakaian, dari mana sumber rezeki kita, dan konten apa yang kita konsumsi setiap harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Artinya, wahai manusia, dan makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di dalam ayat tersebut terdapat kata halalan thayyiban, halal sekaligus baik. Allah tidak hanya meminta kita untuk menghindari yang haram, tetapi juga mendorong kita untuk memilih yang terbaik dari yang halal. Sebab Islam tidak hanya mengajarkan cara hidup yang benar, tetapi juga hidup yang berkualitas. Tidak hanya selamat di dunia, tetapi juga bernilai di hadapannya. Dan ketika Allah menutup ayat ini dengan peringatan agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, itu bukan tanpa alasan. Sebab syaitan tidak selalu datang melalui kemaksiatan yang besar. Ia sering datang melalui kelalaian yang dianggap kecil, lalu menjadi biasa, yang menjadi biasa, lalu dianggap wajar. Lantas, bagaimanakah kita merespon tantangan tersebut? Sebagai jawabannya, yang pertama, literasi halal adalah keharusan, bukan sekedar pilihan. Di era ketika produk baru bermunculan setiap hari, mulai dari makanan, kosmetik, investasi, hingga pengaruh digital, kita tidak bisa lagi bersikap pasif. Seorang muslim yang cerdas adalah muslim yang aktif mencari tahu, bukan sekedar tahu. Sebelum mengonsumsi, tanyakan. Sebelum berinvestasi, periksa. Sebelum membagikan konten, pertimbangkan.
Karena literasi halal bukanlah suatu beban, tetapi bentuk pertanggungjawaban kepada diri dan kepada ilahi Rabbi. Yang kedua, pilihan halal adalah pernyataan identitas diri. Ketika kita memilih produk yang halal, kita menolak riba atau menjaga konten yang kita konsumsi, dengan sendirinya kita sedang menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Karena identitas tidak dibangun oleh apa yang kita pamerkan, tetapi oleh apa yang kita pertahankan. Bukan oleh apa yang kita ikuti, tetapi oleh nilai yang kita pegangi. Dan di tengah dunia yang menawarkan segalanya tanpa batas, memiliki batasan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dan keberanian untuk mempertahankan nilai di tengah tekanan sosial, itulah yang membedakan antara seseorang yang memiliki prinsip dari seseorang yang hanya sekedar mengikuti. Yang ketiga, gaya hidup halal adalah kontribusi nyata. Ketika kita memilih produk yang halal, maka kita sedang menopang ekosistem ekonomi syariah. Setiap kali kita menggunakan jasa keuangan syariah, maka kita sedang berkontribusi pada sistem yang lebih adil dan lebih berkelanjutan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat da'i-da'iyah yang berbahagia. Karena itu tren pasti akan berganti. Yang viral hari ini boleh jadi usang di kemudian hari. Yang ramai hari ini boleh jadi sunyi di kemudian hari. Oleh karena itu jadilah generasi yang tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi mampu mengarahkan perubahan. Generasi yang tidak hanya mengejar pengakuan, tetapi juga mengutamakan keteguhan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang populer belum tentu benar, yang ramai belum tentu bernilai, tetapi yang halal akan selalu membawa keberkahan. Karena itu tren boleh berganti, tetapi halal tidak akan pernah mati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit tariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.